Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Bicara, tempat kita berbagi cerita, wawasan, dan inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Gilang Ramadan dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi setiap orang tua dan calon orang tua di era digital ini, yaitu bahaya screen time pada anak. Oke, selanjutnya coba ya kita ilustrasikan dulu nih. Bayangkan Anda sedang duduk di ruang tamu, lagi mangku anak kita nih ya, kita nih. Terus di sekeliling anak-anak tuh layar-layar gadget nyala terang. Seperti warna-warni dunia tuh kelihatan gitu ya. Terus begitu mudah kita tuh kayak ngasih peluang gitu ya. Smartphone, tablet untuk mereka akses, bahkan TV ya. Itu kadang kita tidak membatasi, dan kita tidak melakukan prakondisi kepada anak-anak kita. Dan mungkin kita pernah berpikir ini sebentar, nggak apa-apa, terus ini aman kok, dia nggak main pisau gitu, nggak main gunting dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi teman-teman, screen time itu juga punya bahaya yang besar dan dampaknya kurang baik ya terhadap perkembangan otak. Pertama yang harus kita pahami ya teman-teman, para ayah dan bunda semua, dan sahabat ruang bicara, bahwa ketika anak-anak kita menghabiskan terlalu lama di depan layar atau screen time, dia menggunakan gadget, apakah itu tablet, apakah itu handphone, apakah itu nonton TV, apakah itu dia apa namanya eh, dengerin musik atau apapun itu ya. Nah, itu juga termasuk tuh dengerin musik ya. Nah, penelitian tuh nunjukin bahwa screen time tuh ketika dia berlebihan tuh dapat mengganggu perkembangan otak anak, terutama pada usia dini. Nah, saat anak terlalu lama terpaku pada layar, mereka kehilangan waktu untuk berinteraksi dengan lingkungan, ya, main sensori di luar, belajar eksplorasi gitu ya. Dia belajar tentang fokus gitu ya, untuk bisa nyelesain motoriknya, sosialnya ya. Nah, ini tuh terhambat. Kenapa? Karena dia tuh fokusnya hanya pada gadgetnya aja. Ya. Terus biasanya postur tubuhnya jadi bungkuk karena dia tuh penggunaan gadgetnya tuh membuat tubuhnya jadi lebih bungkuk. Nah, sebenarnya ini juga masuk kategori yang sangat harus diwaspadai. Kenapa? Karena anak-anak kita itu ketika mau masuk SD, kesiapan SD, kenapa anak SD yang belum tuntas ya masa pertumbuhannya itu nggak bisa lama-lama duduk di bangku SD, itu karena tubuhnya posturnya nggak tegak itu ya, nggak tegap, itu karena bungkuk. Jadi cepet capek, dia tuh nggak nyaman duduk lama-lama gitu. Nah itu bisa jadi karena screen time, tapi juga bisa jadi karena yang lain ya. Tapi teman-teman harus dipahami adalah screen time itu momok menakutkannya bukan hanya saat di rumah, tapi di rumah tetangga, di rumah saudara. Kita tidak menormalisasi misalkan, tapi sama kakeknya boleh. Kitanya udah bilang 1 jam aja dan kita udah bagi tuh. Kalau saya misalkan pagi boleh kalau pas lagi libur ya, tapi sama malam. Tapi kalau dia mau milihnya, oke ayah bunda aku mau milihnya siang sama malam, boleh juga gitu. Itu juga boleh. Nah, hal itu tuh jadi sebuah prakondisi yang harus kita ciptakan, di lingkungan rumah maupun di lingkungan saat kita nitipin dia mau ke kakek neneknya, itu harus kita sampaikan, atau ke saudaranya kita titipin lagi sama sepupu-sepupunya, sama om tantenya, itu kita sampaikan jangan diberikan waktu screen time karena kita nanti akan kasih. Nah, kita juga berikannya menggunakan alarm itu.
Kenapa pakai alarm? Karena mereka apa namanya, anak-anak itu di usia dini itu ya butuh sesuatu yang konkret, yang dia bisa tahu batasannya ini sudah habis. Nah, kalau dia nggak dibatasin ya dia akan tantrum, dia nangis, dan dia nggak akan berhenti sebelum dia dapetin itu lagi. Itu jadi satu apa namanya cara jitu untuk menaklukkan kita. Udah deh, kasih aja, dikasih aja. Nah, ada juga sebuah studi di American Academy of Pediatrics, dia nyaranin bahwa anak di bawah 18 bulan sebaiknya nggak terpapar screen time sama sekali, kecuali untuk video call dengan keluarga supaya dia kenal, dia pernah denger, dia pernah lihat siapa nih nama omnya, siapa nama tantenya gitu. Nah, kenapa? Karena pada usia ini otak anak tuh lagi berkembang sangat cepat dan mereka perlu interaksi dengan dunia nyata untuk belajar tentang hubungan sebab akibat, mengembangkan bahasa, membangun koneksi emosional. Nah, hal ini tuh harus kita jaga sejak awal ya. Bagi para orang tua yang mungkin sedang bertanya-tanya, terus gimana caranya ketika anak udah makin gede? Nah, kita batasin tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Satu hari itu 1 jam aja, dibagi 10 menit atau 15 menit siang. Kalau anak-anak saya sekolah tuh ya dari Senin sampai Jumat, 15 menit siang sampai saat mereka pulang sekolah, udah pipis, udah segala macem ya, mandi segala macem. Nah, di 15 menit, malamnya 15 menit, atau nanti paginya kalau dia bangunnya cepet, kasih reward 10 menit sebelum berangkat. Jadi hitungannya 30 menit sih, nggak nyampe sejam sih. Kalau sejam tuh biasanya tuh pas libur, tapi kayaknya itu juga jarang ya. Karena kami tuh ngasih kegiatan sih. Terus ada juga kita apa ya, milihin kontennya yang berkualitas supaya kita tuh nggak kejebak. Kenapa? Karena banyak sekarang konten anak ternyata terindikasi LGBT dan sebagainya lah ya. Kita harus hati-hati. Nah, intinya sekarang kita sebagai orang tua tuh harus jadi orang tua yang lebih menarik dari gadget. Lebih bisa aware tentang gadget juga. Apa yang dia tonton, apa yang dia konsumsi istilahnya gitu ya, itu harus kita tahu. Oh, jadi ketika dia anggap selesai nonton, dia pasti pengen mengungkapkan. Kita tuh tahu apa yang dia mau ceritain dan kita bisa nerima, bisa apa ya, jawab, bisa validasi, itu bisa feedback, kita ngasih feedback ke anak. Jadi apa sih bahayanya gitu kalau anak tuh sering banget dikasih screen time, mulai dari gangguan tidur karena dia nangis-nangis gitu ya. Terus obesitas karena kalau dia makan dia nggak fokus sama makanannya, dia nggak merasakan, nggak menikmati, dia fokusnya sama gadgetnya. Kadang malah makanannya juga nggak habis, ada juga yang kayak gitu. Jadi picky, jadi milih-milih gitu, bisa juga ya, tapi ini banyak faktornya. Terus juga masalah emosional tuh kayak dia tuh suka depresi, marah-marah gitu karena nggak diberikan gitu ya. Nah, itu tuh kayak semacam kayak kecanduan kalau apa berlebihan. Jadi pertanyaannya gimana kita ngurangin screen time anak? Pertama tadi seperti yang saya sampaikan, prakondisi dulu, kasih tahu aturannya, aturan di lingkungan di rumah, aturan ketika mereka mau dititipkan apa dititipin dia, kita mau nitipin ke rumah kakek neneknya, kita mau nitipin ke rumah om tantenya, main sama sepupu-sepupunya juga. Kita nanya nih sebelumnya, kita validasi dulu. Ini sepupu-sepupunya bawa handphone nggak? Kalau bawa handphone kita bilang dulu, kakak-kakaknya minta tolong ya, disimpan aja dulu, kita main aja sekarang. Nanti kalau kayak gitu, mau nih si apa Andi mau tak titipin di sini boleh. Soalnya kalau nggak apa namanya, kalau cuma nonton, om sama tante nggak jadi nitipin deh di sini gitu. Atau gimana? Nanti kita bahasain yang baik aja sambil diprakondisi ya teman-teman. Terus kedua, kita sampaikan nih waktunya tuh kalau bisa setelah makan. Kenapa? Agar mereka tidak terganggu fokusnya. Pengennya buru-buru cepat selesai aja, atau pengennya nonton aja dulu. Nah, yang terakhir tuh apa namanya, simpen juga
jangan di deket anak-anak, karena bisa jadi kalau dia tahu kodenya apa segala macam dia buka sendiri. Yang ketiga, ajak anak terlibat kegiatan lebih aktif di luar, baca buku, main di taman, bahkan main masak-masakan, main peran, melompat, ya, dan gimnastik atau apapun ya kita ajak mereka kayak gitu. Nah, karena sebagai orang tua tantangan ini tuh nggak mudah di era sekarang. Kita jadi harus jadi orang tua yang menarik dan awareness terhadap bahaya gadgetnya itu dan kontennya tadi ya. Dan ini harus kita jaga ketika anak-anak nonton, jangan sampai kita lengah. Tapi kita jangan intervensi cara ini, kita sambil edukasi juga, ingetin, kenalkan. Makanya kita juga harus tahu apa yang dia tonton. Kita harus kenal apa yang dia tonton gitu kan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan Ruang Bicara. Saya berharap diskusi ini membuka mata kita tentang pentingnya mengolah screen time anak. Dan ingatlah, kita memiliki peran besar dalam membentuk masa depan anak. Dan mari kita buat keputusan yang bijak demi mereka. Dan jangan lupa ikuti episode berikutnya di Ruang Bicara. Terima kasih. Stay connected dan stay informed. Assalamualaikum.